Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SA505 konfirmasi eksternal. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yang beranggotakan Saya Farah Harwandita, NIM 1905520045. Saya Devi Putri Ayu Lansari, NIM 1905520048. saya Tian Arianto, NIM 1905520049. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Semarang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menayangkan sebuah video mengenai Universitas Tikubang, Semarang. Selamat datang di Universitas Tikubang, Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Farah. Standar audit SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA 501. Prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung
oleh auditor lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat saat dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti dengan tingkat keandalan tinggi yang diperoleh oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respons atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Tujuan
Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Definisi untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai di bawah ini. Yang pertama, konfirmasi eksternal. Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Ketiga, permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat, tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Yang kelima, penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Dan yang terakhir, mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang terakhir, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260.
auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. Hasil prosedur konfirmasi eksternal, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang pertama, jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Yang kedua, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lain. Tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Standar audit, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan SA 705. Penyimpangan, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Jenis konfirmasi. Berikut merupakan bagian dari jenis konfirmasi. Konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif biasa dilakukan untuk sampel yang lebih kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Namun terkadang pada konfirmasi positif, auditor mengosongkan informasi yang hendak ditanyakan dan responden akan mengisikan informasi tersebut. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi tersebut. Sedangkan konfirmasi negatif biasa dilakukan dalam jumlah sampel yang besar dengan saldo yang kecil. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden. Namun, pada konfirmasi negatif dapat dijadikan alat bukti audit meski tidak mendapatkan jawaban. Hal ini dikarenakan pada konfirmasi negatif, responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum sudah sesuai. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditujukan untuk suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat semua hal berikut ini. Yang pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengandalian yang relevan dan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang keempat,
auditor tidak menyadari keadaan kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Pada proses konfirmasi, auditor sebaiknya melihat pengalaman tahun lalu. Hal ini untuk memanajemen waktu yang digunakan dalam proses audit. Jika berdasarkan pengalaman tahun lalu, respon yang diterima dari proses konfirmasi tidak cukup untuk menjadi bukti audit. Auditor dapat memilih untuk tidak melakukan proses konfirmasi dan langsung menggunakan prosedur lainnya. Proses konfirmasi piutang usaha diperkenankan tidak dilakukan jika terdapat kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama, piutang usaha merupakan jumlah yang tidak material dalam laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi akan tidak efektif. Yang ketiga, gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran sedemikian rendah dan tingkat risiko taksiran tersebut bersamaan dengan bukti yang diharapkan untuk diperoleh dari prosedur analitik atau pengujian substantif rinci adalah cukup untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam banyak situasi, baik konfirmasi piutang usaha maupun pengujian substantif rinci diperlukan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah bagi asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Materi penerapan dan penjelasan lain. Prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi dan diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, dan transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencangkup yang pertama, asersi yang ingin dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Yang terakhir, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otoritas manajemen. Kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus, dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada risiko
bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak lain yang dikonfirmasi. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasi manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal. Ini dapat mengindikasikan bahwa risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tian. Proses audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor, hasil prosedur konfirmasi audit, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup: yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung. Yang kedua, tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Respon yang diterima secara elektronik. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses itu aman,
dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses terkonfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contohnya yaitu melalui enkripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur verifikasi keaslian situs web. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani risiko. Yang pertama, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Auditor diharuskan oleh SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Selanjutnya yaitu respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Nah, sebagai contohnya, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Selanjutnya, tidak direspon. Contoh, prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup yang pertama yaitu untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal laporan posisi keuangan, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua, untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal laporan posisi keuangan atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan
penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contohnya, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Selanjutnya, pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Kedua, faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Contohnya,
pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saldo tersebut. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu respon permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor. Ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit itu diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pendidikan yang akan menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bertahan. Makin sulit perjuangan, makin indah sebuah kemenangan. Fokuslah menjadi produktif, bukan hanya sibuk saja. Mari Bergabung bersama kami di Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Masa depan ada di sini. Unisbank hebat!